Sekadar info, video ini tidak ada visual yang menarik, transisi cepat, atau warna yang mencolok. Maka cukup bertahan, dengar, dan belajar. Belajarlah untuk tidak nyaman, karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baik, lihat gambar anak ini. Namanya Kuwatu Gio, dipanggil Kutu. Nama yang unik, tapi juga aneh. Dia hidup di sebuah kampung kecil yang akses informasinya sangat lambat. Dia sekolah di SD negeri, hidupnya pas-pasan, cuma bisa untuk makan dan makan. Menariknya, dia adalah anak yang punya semangat belajar yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, api semangat itu harus redup karena satu hal, yaitu uang. Kalian tahu kegiatan ini? Yap, bazar buku. Ini sangat booming di awal tahun 2000-an. Mereka menjual beragam judul buku. Tapi yang sangat tidak boleh dilewatkan adalah buku Indahnya Surga, Pahitnya Neraka. Kutu sangat semangat menunjukkan pada kedua orang tuanya. Tapi begitu dia tahu respon penolakan dari orang tuanya, api semangat itu redup. Ibunya bilang, "Ibu tidak punya uang. Mahal, lagi pula buku paket sekolah kau banyak, itu sajalah yang kau baca." Sejak tahu respon ibunya seperti itu, jika bazar tersebut kembali diadakan, Kutu tidak lagi memedulikannya. Dia mengubur dalam-dalam keinginannya menjadi seorang kutu buku. Kutu yang rajin baca buku. Dari kasus si Kutu, apa yang bisa kita pahami? Ekonomi yang sulit, akses, kurang informasi, si Kutu yang memang kuper, atau ibunya yang pelit? Mungkin selama ini kita mengira rendahnya minat baca disebabkan oleh anak-anak yang malas. Padahal tidak selalu begitu. Ada anak yang ingin membaca tetapi tidak punya buku. Ada anak yang punya buku tetapi tidak pernah dikenalkan bahwa membaca bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ada pula anak yang memiliki keduanya namun kehilangan alasan untuk membaca. Budaya membaca tidak lahir ketika seseorang masuk perpustakaan. Ia lahir jauh sebelum itu. Ketika rasa ingin tahu seorang anak tidak dimatikan, ketika pertanyaannya didengar, ketika keinginannya memegang sebuah buku tidak dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia. Kuwatu Gio, Kutu, bukan kehilangan buku. Ia hampir kehilangan rasa ingin tahunya. Kita sering bertanya, mengapa minat baca masyarakat Indonesia rendah? Mungkin pertanyaannya perlu diubah. Berapa banyak anak yang pernah ingin membaca, tetapi semangatnya dipatahkan sebelum sempat tumbuh? Karena budaya membaca tidak dimulai dari rak buku. Ia dimulai dari satu kalimat sederhana. "Nak, kalau kamu ingin membaca, mari kita usahakan bersama." Budaya membaca tidak tumbuh dari banyaknya buku yang kita miliki. Ia tumbuh dari rasa ingin tahu yang kita pelihara. Sebab, ketika rasa ingin tahu tetap hidup, seseorang akan selalu mencari halaman berikutnya. Namun, menjaga rasa ingin tahu tidak bisa dilakukan sendiri. Setiap anak membutuhkan tempat untuk bertanya, tempat untuk menemukan cerita baru, tempat yang membuat mereka percaya bahwa membaca bukanlah kemewahan, melainkan hak setiap orang. Disinilah perpustakaan hadir, bukan sekadar bangunan yang dipenuhi rak-rak buku, melainkan ruang yang membuka kesempatan, tempat di mana seorang anak dapat bermimpi lebih jauh tanpa dibatasi keadaan. Mungkin kita tidak bisa membeli semua buku yang ingin kita baca, tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk membacanya, dan di sanalah perpustakaan menjalankan misinya. Di luar sana, masih ada banyak kutu yang sedang menunggu satu kesempatan untuk jatuh cinta pada buku.